Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pernahkah kita merenung? Pernahkah kita berpikir betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dan betapa sedikitnya syukur yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala? Kita diberikan nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung, hingga Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat yang Allah berikan, maka sungguh kalian tidak akan pernah mampu menghimpunnya. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Nikmatul iman, nikmatul Islam, a'la nikmatin halat bisa'ah. Nikmat iman, nikmat Islam merupakan salah satu nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Renungkan, sadarilah dan fahamilah, ini kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang beriman yang percaya kepada risalah yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa di antara kita pesan kepada Allah Ta'ala untuk lahir sebagai orang yang menganut agama Islam, sebagai orang Islam, orang yang beriman? Ada di antara kita yang pesan itu? Enggak ada yang berpesan kepada Allah, bilang kepada Allah, ya Rabb, kalau saya lahir jadikan saya sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita enggak pernah pesan begitu kepada Allah. Tetapi murni pilihan yang ditetapkan oleh Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sekalian. Dari sejak lahir, kita lahir sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim di tengah-tengah mayoritas orang Islam. Ini nikmat yang besar. Sebab kalau Allah mau, Allah bisa jadikan kita terlahir dalam keadaan tidak beriman. Allah mampu untuk menjadikan kita terlahir di muka bumi ini di tengah-tengah orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Karena itu, ini merupakan nikmat besar yang perlu kita syukuri, bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai manusia-manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara nikmat yang agung, tahu apa? Keberadaan sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Manusia yang istimewa, manusia yang agung, yang dengan berkatnya kita menjadi mulia, yang dengan berkatnya kita dikeluarkan dari kegelapan dan hidup di tengah cahaya hidayat dari Allah Ta'ala, yang dengan berkatnya kita mengenal arti sujud kepada Allah, yang dengan berkatnya kita mengenal arti penghambaan kepada Allah Ta'ala. Maka itu, kalau kita mau berbicara tentang nikmat yang paling agung, maka sungguh dialah sosok Nabi Muhammad SAW.
diutus oleh Allah Ta'ala sebagai rahmat untuk alam semesta. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan sosok beliau dari sebelum kelahirannya telah dinanti oleh alam semesta. Sosok baginda Nabi Muhammad SAW dari sebelum beliau lahir ribuan tahun, kehadirannya telah dinanti. Dan itulah yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan pondasi daripada Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail, saat itu sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Allah Ta'ala menyatakan dan menceritakan kisah tersebut secara terperinci di dalam Al-Quran. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allah menceritakan di dalam Al-Quran, wa idh, dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah. Di dalam Al-Quran kita akan dapati seringkali Allah Ta'ala menggunakan kalimat yang menarik ini, wa idh. Kalimat idh ini adalah mengandung arti ingatlah tatkala. Kita sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, diperintahkan untuk mengingat tentang suatu peristiwa yang agung, mengenang, memperingati, mengambil pelajaran, merenungkan tentang suatu kejadian yang agung untuk kita ambil pelajaran-pelajaran yang penting dari ini. Allah Ta'ala mengatakan wa idh, dan ingatlah tatkala yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait, tatkala Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail. Saat beliau meninggikan pondasi Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail, saat itu setiap kali beliau meletakkan batu di dalam bangunan Ka'bah itu, beliau bersama putranya berdoa kepada Allah Ta'ala. Beliau katakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini sebagai bentuk penghambaan kami kepada Engkau, sebagai bentuk ubudiyah kami kepada Engkau. Terimalah apa yang kami lakukan ini, terimalah persembahan kami ini ya Allah. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba yang berserah diri secara mutlak kepada Engkau. Wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kemudian beliau berdoa, beliau katakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'ats fihim, utuslah di tengah-tengah mereka seorang utusan dari diri mereka. Apa cirinya?
yatlu alaihim ayatika, membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, mengajarkan kepada mereka kitab sucimu, mensucikan mereka, hingga disebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW oleh Nabi Ibrahim di dalam doanya. Dan benar, setelah ribuan tahun dari doanya Nabi Ibrahim, saat itu Nabi Ismail menetap di kota Mekah, beranak keturunan, beranak pinak, ratusan tahun, ribuan tahun, hingga lahir sosok manusia yang agung, Nabi besar Muhammad SAW. Hingga beliau sendiri, baginda Rasul, mengatakan di dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim fil Mustadrak, beliau katakan, ana da'watu Abi Ibrahim, aku adalah doa yang dahulu dipanjatkan oleh ayahku Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, alangkah agungnya sosok Nabi Ibrahim tatkala berdoa kepada Allah. Dan lihatlah kita sekarang, kita saat ini di mana? Di Lumajang. Kita di Lumajang, ya, setelah wafatnya Nabi berapa tahun? 15 abad. Tetapi lihat, di majelis ini guru-guru kita, para ulama kita melanjutkan estafet daripada doa Nabi Ibrahim yang dahulu Nabi Ibrahim panjatkan kepada Allah tentang Nabi Muhammad. Wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sampai kepada kita ajaran-ajaran yang dahulu disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW melalui lisannya para ulama, melalui lisannya para habaib, para kiai, sampai kepada kita. Itu semua berkat doanya Nabi Ibrahim yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Aku adalah doa ayahku Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu nggak salah bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam sholat ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita pun bersolawat atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab dengan berkat beliau kita mendapatkan keberkahan yang agung ini, yaitu kehadiran Nabi besar Muhammad SAW di tengah-tengah kita. Dari sebelum keberadaannya, kehadirannya telah dinanti. Bahkan bukan hanya Nabi Ibrahim, Nabi Isa pun diutus oleh Allah Ta'ala di tengah-tengah Bani Israel, tiada lain hanya untuk menyampaikan berita tentang kedatangannya. Allahumma sholli alaihi. Hingga Nabi sendiri mengatakan, wa ana bisyaratu akhi Isa, dan aku adalah berita gembira yang dahulu diberitakan oleh saudaraku Nabi Isa alaihissalam, dan itu diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat As-Saff, Allah mengatakan, wa idh, dan ingatlah tatkala. Kita disuruh mengingat lagi, mengenang. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengingat, mengenang, memperingati, mengambil pelajaran, merenungkan tentang peristiwa agung itu. Apa itu? Wa idzi qala Isa ibnu Maryam, dan ingatlah tatkala Isa ibnu Maryam berbicara di tengah-tengah Bani Israel. Beliau katakan, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di
ismuhu Ahmad. Dan ingatlah tatkala Isa ibnu Maryam mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, aku adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah kepada kalian, dan aku datang dengan mempercayai kitab suci Taurat yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Dan misi utamaku ketika diutus oleh Allah tiada lain adalah memberitakan, membawa kabar gembira tentang kedatangan Nabi setelah aku yang bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mulia Isa ibnu Maryam tatkala dipilih oleh Allah untuk membawa kabar gembira ke tengah-tengah umat manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya Isa ibnu Maryam, bukan hanya Nabi Ibrahim alaihi salam, tetapi kita akan dapati kitab-kitab suci yang terdahulu, baik itu kitab suci Taurat maupun kitab suci Injil, kita akan dapati sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, dipenuhi dengan sebutan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya yang kelak datang di akhir zaman. Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, An-Nabiyyal Ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Allah menyebutkan tentang sosok Nabi Al-Ummi, Nabi yang buta huruf, dan itu merupakan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Allah menyatakan sang Nabi itu adalah Nabi yang mereka dapati sosoknya tersebut tercatat dengan jelas di sisi mereka di dalam kitab suci Taurat dan Injil. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya. Siapa mereka? Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak inginkah kita bersama Nabi Muhammad? Demi Allah, kenikmatan surga tidak ada arti dan harganya jika kita tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Para pembesar sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang lain-lainnya, para pecinta sejati, tatkala mereka ditawarkan doa yang mustajab oleh Allah Ta'ala, ditawarkan oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang kalian inginkan? Doa kalian diijabah oleh Allah Ta'ala. Ketika ditawarkan doa mustajab, apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka dambakan? Apa puncak harapan mereka? Apakah dunia? Apakah kedudukan? Apakah harta? Tidak. Tetapi puncak harapan mereka ketika ditawarkan doa yang mustajab, saat itu mereka katakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, as'aluka murafagataka fil jannah. Ya Rasulullah, yang kami dambakan, yang kami harapkan adalah kebersamaan dengan engkau di surga nanti. Itu yang paling mereka harapkan. Maka itu kita dapati para aulia, para salihin
seperti Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, penyusun kitab Maulid Simtud Durar. Beliau katakan, fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Beliau katakan, saya berharap masuk surga. Untuk apa? Apakah karena istana yang megah di dalamnya? Apakah karena kenikmatan yang ada di dalamnya? Atau apakah karena bidadari yang cantik yang ada di sana yang dipersiapkan oleh Allah? Tidak. Beliau katakan, saya rindu kepada Allah untuk masuk ke dalam surga. Saya berharap masuk ke dalam surga bukan karena kenikmatannya, akan tetapi saya rindu kepada surga karena kekasih saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di dalam surga tersebut. Masya Allah. Itulah puncak harapan para aulia, para sholihin, orang-orang yang mengenal Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang paling kita dambakan? Apa yang menjadi keinginan besar kita? Seharusnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi puncak harapan mereka, bapak-bapak, ibu-ibu, yang menjadi puncak harapan kita adalah kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga dan Allah jadikan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, mau bersama Nabi Muhammad? Yang jadi pertanyaan besar adalah, layakkah kita bersama beliau? Apakah kita pantas menjadi pendamping beliau di surga? Pantaskan diri kita, layakkan diri kita. Kalau kita introspeksi diri, kita akan dapati diri kita berlumuran dengan dosa, berlumuran dengan kemaksiatan. Boleh jadi kita berharap ingin berjumpa dan melihat sosok Nabi Muhammad SAW, tetapi wajah Rasulullah SAW bukanlah wajah murahan. Apakah pantas mata semacam mata kita yang siang dan malam melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah kemudian ingin melihat Rasulullah? Wajah beliau begitu agung, wajah beliau begitu mulia, wajah yang putih bercahaya, yang dengan wajah tersebut diturunkan hujan, yang dengan berkat wajah tersebut diarahkan kiblat kepada Ka'bah yang agung. Wa abyadun yustasqal ghamamu biwajhihi thimalul yatama ismatun lil aramid. Dahulu Abu Talib mengatakan tentang wajah yang agung ini adalah wajah yang putih, yang terang, yang bercahaya, yang dengan berkat wajah ini kami memohon hujan kepada Allah dan diturunkan hujan oleh Allah Ta'ala. Wajah yang Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardah. Sungguh kami telah melihat wajah yang engkau hadapkan ke arah langit, wajahmu yang engkau hadapkan ke arah langit. Maka sungguh ya Muhammad, dengan wajah yang agung itu kami akan menghadapkan kiblatmu kemana? Bapak-bapak, ibu-ibu, kita menghadap kiblat kita kemana? Ke Ka'bah? Tidak.
Lihat ayat betul-betul. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan hadapkan engkau ke arah kiblat yang engkau ridhoi. Kebetulan saat itu yang diridhai oleh Nabi Muhammad adalah Ka'bah. Kalau Nabi menginginkan selain Ka'bah, maka akan dihadapkan kepada selain Ka'bah. Tetapi intinya adalah kiblat kita adalah keridhaan Rasulullah SAW. Itulah yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Inilah keagungan dan kemuliaan sosok Nabi Muhammad SAW. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan hadapkan engkau ke arah kiblat yang engkau ridhai. Allah. Betapa agung martabat beliau di sisi Allah. Betapa mulia kedudukan sosok Nabi Muhammad SAW di sisi Allah. Alhamdulillah, Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah pantaskan kita untuk menjadi orang-orang yang bersama beliau. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita hadir di tempat ini dari sejak awal. Kita melantunkan salawat serta salam kepada beliau. Puji-pujian dilantunkan untuk beliau atas dorongan apa? Insya Allah kita semua yang berkumpul di sini melantunkan salawat karena dorongan cinta kita kepada beliau. Yang jadi pertanyaan, apakah cinta ini kepada beliau bertepuk sebelah tangan? Sungguh nggak enak kalau cinta hanya bertepuk sebelah tangan. Pernah bapak-bapak, ibu-ibu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah sampai ke kota Madinah, di awal hari-hari beliau di Madinah, saat itu Nabi belum punya rumah, sehingga para sahabat menawarkan rumah mereka untuk ditempati oleh Rasulullah SAW. Semua berebutan, berharap Nabi Muhammad menetap dan tinggal di rumah mereka. Sampai ketika Nabi Muhammad SAW beranjak dari Quba itu yang dibangun di situ Masjid Quba, untuk masuk ke pusat kota Madinah, itu disambut oleh para sahabat. Semua membuka pintu rumah mereka untuk Rasulullah SAW saat beliau hijrah. Sampai beberapa dari mereka menarik tali kakangan unta untuk membawanya ke rumah mereka, karena cintanya mereka kepada Rasulullah SAW. Berharap rumah mereka dipijak dan diberkahi oleh Rasulullah. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, da'uha fa innaha ma'murah. Lepaskan tali kekangan untaku, biarkan dia berjalan, karena sesungguhnya dia dibimbing oleh Allah. Di mana dia berhenti, di situ aku akan tinggal. Keputusan yang adil untuk seluruh masyarakat Madinah yang berharap Nabi Muhammad singgah di rumahnya. Nabi biarkan untanya berjalan dengan sendirinya, tanpa ada yang menggiring, tanpa ada yang menyetir. Di mana unta itu berhenti, di situ beliau akan menetap. Semua membuka jalan untuk untanya Rasulullah SAW. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, unta Nabi Muhammad istimewa. Jalan dibuka untuknya. Kita kadang mau jalan, saking ramainya orang susah. Tapi untanya Nabi Muhammad, para sahabat membuka jalan untuk untanya Rasulullah SAW. Dibiarkan dia berjalan. Mereka
mencari tahu di mana akan berhenti. Kemuliaan akan diraih oleh siapa dari penduduk Madinah? Subhanallah, unta berjalan